Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang menyenangkan ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya Pak Guru mengingatkan anak-anakku agar selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini agar kita selalu terjaga dari corona ya, COVID-19 dengan adanya 5M ya. Kita melaksanakan 5M plus 1D. 5M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, mengurangi mobilitas atau mengurangi kegiatan yang tidak penting. Dan yang kelima, M yang kelima, yaitu menjauhi kerumunan. Ditambah 1 plus, yaitu doa. Kita harus selalu berdoa, memohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air diselamatkan oleh Allah dari wabah COVID-19 ini. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, marilah kita lanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1. Bab yang ketiga, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tujuan pembelajaran untuk bab ini yang pertama, peserta didik meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Rukun iman yang ke-5. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, yang keempat, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Anak-anakku yang hebat, mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang adalah kewajiban kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah menjelaskan ciri-ciri akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Kita percaya bahwa setelah hari akhir kita akan menjalani kehidupan yang lebih kekal dan mulia. Manusia akan dimintai pertanggungjawabannya selama manusia itu hidup di dunia. Sekecil apapun, selama hidup di dunia, apa yang pernah dilakukan pasti akan mendapatkan kebalasan. Pembalasan atau balasan yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita. Bagi yang beramal soleh atau beramal yang baik, taat ibadah, menjalankan semua perintah Allah, kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, bagi mereka yang ingkar, tidak mempercayai adanya agama, tidak mempercayai adanya Allah, selalu menerjang apa yang diperintah oleh Allah dan selalu menjalankan larangan Allah, mereka akan dibalas, akan dimasukkan ke dalam panasnya api neraka. Bila kita mengimani hari akhir secara ikhlas dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang beriman. Mempercayai hari akhir akan semakin mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah.
menambah semangat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di hari kiamat. Yang pertama, makna hari akhir. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Pada hari itu, alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran. Semua benda mati akan hancur dan semua yang bernafas akan mati. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat diawali oleh perintah Allah kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 16. Setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Semua akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang yang beriman dan banyak beramal soleh, maka akan mendapatkan surga. Sebaliknya bagi orang yang ingkar dan banyak berbuat kejahatan akan masuk neraka. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bekal iman dan takwa kita dan amal soleh untuk bekal kelak di akhir di hari kiamat. Berbeda dengan kehidupan di dunia yang berakhir dengan kematian. Kehidupan di akhirat itu kekal, tidak ada ujungnya. Dengan kata lain, kehidupan di dunia bersifat fana atau sementara. Sementara kehidupan di akhirat kelak akan kekal abadi atau di alam baka, ya, akan kekal. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Iman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan akan berakhir. Hari akhir pasti akan datang, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan kiranya datang hari kiamat?" Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Hari kiamat adalah urusan Allah. Yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam kubur. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di suatu padang yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya.
atas amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Yang B, macam-macam hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil namanya kiamat sugro, kiamat besar namanya kiamat kubro. Kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Kiamat kecil atau kiamat sugro dialami manusia ketika meninggal dunia. Misalnya kematian, kecelakaan, sakit atau bencana alam. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Orang yang sudah mati akan putus semua amal perbuatannya, amal ibadahnya, semuanya akan terputus. Kecuali ada 3 amal yang tidak akan terputus pahalanya sampai datangnya hari kiamat. 3 perkara yang tidak akan terputus pahalanya sampai datangnya hari kiamat. Yang pertama itu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah yaitu kita beramal membantu pembangunan masjid, jalan, madrasah, ataupun yang lainnya dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari manusia. Sedekah jariyah. Pahalanya akan tetap mengalir sampai datangnya hari akhir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Contoh misalnya, kalian sekarang belajar ilmu agama. Ilmu yang didapat dari Pak Guru kemudian oleh kalian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian ajarkan, nanti suatu ketika kamu mengajarkan kepada anak-anakmu, kepada temanmu, atau kepada siapapun. Nah, itu yang namanya amal yang ilmu yang bermanfaat. Yang namanya ilmu apa saja? Misalnya kamu bisa mengajari adik kamu tentang wudhu, tentang sholat, atau tentang hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, doa anak soleh. Doa anak soleh itu, ya, anak soleh itu anak yang beriman kepada Allah, berbudi pekerti yang baik, selalu mendoakan kedua orang tuanya. Lah, doa anak soleh tersebut bisa meringankan dosa orang tua. Misalnya ada orang tua yang tidak rajin sholat, punya anaknya anak soleh, dinasehati, ya bukan berarti menghina ya, memberi nasihat, memberikan arahan agar tidak meninggalkan sholat, agar rajin puasa, membayar zakat dan sebagainya. Terus anak itu selalu mendoakan kedua orang tua. Lah, doa ke anak soleh itu bisa menghapus dosa orang tua, bisa meringankan, ya. Itulah kalau semua orang tua pasti mengharapkan mempunyai anak yang soleh, karena anak soleh itu merupakan suatu harta yang tidak terukur, ya, harta yang tidak bisa
bandingkan dengan apapun, karena doa anak soleh itu bisa membantu kedua orang tua. Nah, kita sebagai anak muslim, kita hendaknya mencoba menjadi anak yang soleh. Kalau kita masih punya orang tua, berbuat baik, taat kepada perintah orang tua yang disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Oleh karena itu, setiap selesai melaksanakan sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, setelah selesai sholat, sempatkan untuk memohon doa kepada orang tua, memohon ampunan kepada Allah agar doa orang tua kita diampuni oleh Allah. Rabbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Anak-anakku yang hebat, yang kedua, kiamat besar atau kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Dimulai dengan guncangan yang sangat dahsyat, bumi menumpahkan segala isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Gunung-gunung terangkat hingga saling bertabrakan. Ibaratnya gunung itu berterbangan bagaikan aneh-aneh, atau istilahnya itu bagaikan kapas yang tertiup angin ke sana kemari. Sehingga gunung-gunung bertabrakan antara gunung satu dengan gunung yang lain. Air laut ditumpahkan ke daratan. Pada saat itu kejadian sangat menakutkan, sangat mencekam. Tidak ada yang bisa selamat. Bahkan semua orang hanya memikirkan kehidupannya sendiri-sendiri, mencari keselamatan sendiri-sendiri. Ayah tidak ingat ibunya, ibu tidak ingat anaknya, anak tidak ingat ibunya atau ayahnya. Semua memikirkan sendiri-sendiri, mencari keselamatan sendiri-sendiri. Tapi sayangnya, semuanya akan mengalami kehancuran dan kematian. Itu yang disebut dengan kiamat besar atau kiamat kubro. Semua yang bernyawa, semua makhluk hidup akan hancur, lebur. Tidak ada yang tersisa. Hanya Allah yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari kiamat untuk memperingatkan kepada hambanya akan kedahsyatan guncangan bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Setelah bumi hancur, lebur, dimulailah kehidupan di akhirat. Dimulai dari tahapan-tahapan kiamat. Tahapan pertama yang disebut dengan alam barzah, yaitu alam kubur. Alam ini berada di antara waktu seseorang meninggal dunia dan hari kiamat. Kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, mereka menunggu datangnya hari kiamat di alam kubur. Mereka di dalam kubur ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Mereka setelah ditemui oleh dua malaikat Mungkar dan Nakir, ditanya, dapat menjawabnya, lalu dipersilahkan untuk tidur dengan nyenyak, tidur dengan nyaman di dalam alam kubur, menunggu datangnya hari kiamat. Sementara orang-orang yang durhaka, yang jahat, ditemui oleh malaikat Mungkar dan Nakir tidak bisa menjawab, maka siksa kubur diterimanya sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu datang hari kiamat, maka dihidupkannya kembali manusia-manusia yang sudah meninggal. Mulai dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai
terakhir siapa, entah siapa manusia yang terakhir itu. Semuanya akan dihidupkan sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang wajahnya seperti harimau, ada yang seperti ular, ada yang seperti macan, ada yang seperti anjing dan lain sebagainya, sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Tergantung amalan di dunia. Semua manusia setelah dibangunkan dari alam kubur dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, namanya padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, lalu Allah menghakimi semua manusia. Allah Maha Adil, Hakim yang Maha Adil. Ketika hari kiamat tidak ada yang dapat menolong siapapun. Hanya satu manusia yang dapat menolong pada hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad SAW, bisa memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para nabi, para rasul yang lain semuanya tidak bisa memberikan pertolongan, hanya Nabi Muhammad SAW. Setelah dihakimi oleh Allah, ya, dihitung semua amal perbuatannya, itu namanya yaumul hisab. Lalu ditimbanglah amal perbuatan manusia, berat baiknya apa berat buruknya, itu yang disebut dengan yaumul mizan. Setelah dihitung, lalu manusia itu akan ditempatkan sesuai dengan amal perbuatannya, yang disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Dibalaslah amal perbuatan manusia. Yang baik pastinya ke surga, yang jahat, yang jelek pastinya ke neraka. Anak-anakku, tanda-tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepastian tentang datangnya hari kiamat. Kiamat terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dari sekarang juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil hari kiamat sampai saat ini sudah sering terjadi, sudah terlaksanakan. Tanda-tanda kecil hari kiamat yang pertama, meluasnya perbuatan maksiat. Kita sekarang sudah tahu yang namanya maksiat sudah merajalela. Mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, pembunuhan. Setiap hari kita dengar berita dari media sosial maupun dari televisi. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang sudah terjadi. Bayi-bayi yang lahir kebanyakan perempuan. Nanti apabila sudah terjadi perbandingan 50:1, sudah sangat dekat dengan kiamat. Satu laki-laki, perempuannya 50. Yang ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Sekarang banyak orang tua yang pengen memasukkan anaknya masuk kuliah di mana, fakultas apa. Jarang orang tua yang menganggap agama penting. Tidak dimasukkan ke pondok pesantren, masukkan ke madrasah dan lain sebagainya. Yang keempat, fitnah muncul di mana-mana. Kita sudah mendengar banyak sekali fitnah, saling memfitnah antar sesama manusia. Bahkan antar umat Islam pun sudah terjadi saling fitnah memfitnah. Yang kelima, banyak terjadi bencana alam. Setiap hari kita mendengar bencana alam, ada gunung meletus, ada gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai pasir dan lain sebagainya. Yang keenam, pembunuhan merajalela. Ketujuh, perempuan sudah tidak malu memperlihatkan auratnya.
Yang kedelapan, banyak alim ulama yang meninggal dunia. Kita kehilangan ulama selama pandemi ini sudah banyak sekali. Ulama-ulama banyak yang meninggal. Karena apa? Ulama itu adalah pakunya dunia, paku bumi. Kalau bumi pakunya sudah hilang, akan segera goncang. Yang berikutnya, perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Dan yang terakhir, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Itu tanda kecil hari kiamat. Yang kedua, tanda besar hari kiamat. Tanda besar hari kiamat yang pertama, matahari akan terbit dari arah barat. Selama ini matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Kelak, kalau tanda kiamat ini terjadi, matahari akan terbit dari arah barat. Yang kedua, lenyapnya Al-Quran dari mushaf atau kumpulan atau lembaran dan dari hati manusia. Sekarang banyak anak-anak yang tidak mengenal Al-Quran. Suruh ngaji malu, suruh ngaji tidak mau. Sedikit demi sedikit orang yang hafal Al-Quran mati. Yang pintar membaca Al-Quran mati. Lama-kelamaan tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Suatu ketika tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran. Itu berarti kiamat sudah sangat dekat. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah di Mekah. Suatu ketika seandainya Ka'bah sudah rusak, berarti kiamat sudah sangat dekat. Yang keempat, munculnya Dajjal. Siapa Dajjal? Dajjal itu pembohong besar. Dajjal keluar dari sarangnya, nanti akan datang kiamat. Dan yang terakhir, turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nanti yang akan bisa mengalahkan Dajjal hanya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Sekarang kita sudah sering mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah muncul. Ketika ibadah haji di Mekah, rame-rame ada orang mengabarkan bahwa Imam Mahdi sudah muncul. Itu berarti kiamat sudah sangat dekat. Yang berikutnya, nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat sangat banyak. Namun diantaranya di sini ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mizan, di mana amal perbuatan manusia ditimbang di hadapan hakim yang maha adil, yaitu Allah. Yang keempat, Yaumul Hisab, yaitu dihitungnya amal perbuatan manusia. Yang kelima, Yaumul Jaza, hari pembalasan, dibalasnya amal perbuatan manusia, mau dikasih surga ataupun neraka. Yang keenam, Yaumuddin, ketujuh Yaumut Tanad, 8 Yaumul Zalzalah, 9 Yaumul Qiyamah, 10 Yaumul Waqiah, 11 Yaumul Akhir, dan 12 Yaumul Hasr. Fase-fase kehidupan di akhirat. Seperti tadi dijelaskan, pertama Yaumul Ba'ats, setelah datangnya hari kiamat semua manusia mati, lalu kemudian manusia dibangkitkan dari alam kubur. Tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Itu yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Setelah bangkit, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itu yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Yaumul Mizan, yaitu adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kemudian Yaumul Jaza adalah hari dibalasnya amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Iman kepada hari kiamat mendorong setiap mukmin untuk berpikir sebelum melakukan tindakan. Sebab ia yakin bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban.
Yang terakhir, hikmah mempercayai hari akhir. Iman kepada hari akhir mengandung banyak hikmah bagi kehidupan manusia. Antara lain, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, bersikap rendah hati. Yang ketiga, meningkatkan semangat belajar dan bekerja. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Dan yang kelima, mempererat persaudaraan. Yang keenam, menghindarkan perbuatan dosa. Ketujuh, meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kedelapan, bertambah keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. 9, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. 10, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR, dan sebagainya. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus mulai membenahi diri. Yang terakhir, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, yaitu bersikap. Yang pertama, bersikap hati. Yang kedua, tolong menolong terhadap fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa dengan niat ikhlas tanpa pamrih. Bersikap atau berakhlak mulia atau akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh dan soleha. Berusaha tidak merugikan orang lain, menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa, rajin mempelajari agama secara benar, rajin beribadah, memperkokoh hubungan persaudaraan sesama muslim khususnya, dan sesama manusia pada umumnya. Dari Pak Guru tidak bisa panjang lebar, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Pak Guru, pelajari kembali, baca dengan teliti, pahami, berulang-ulang. Setelah kamu paham, kerjakan penilaian harian ketiga, ya, atau penilaian harian 2, ya, halaman 20 sampai halaman 22 yang bagian A, B, C. Dari Pak Guru cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.